Mas Ani suka Peter Pan nggak? Kenapa? Suka Peter Pan Mas Ani? Suka juga Peter Pan. Ah? Suka juga Peter Pan. Oh. Apa lagu yang Mas Ani suka dari Peter Pan? Termasuk ini juga senang saya ini. Oh gitu ya. Iya ya Mas Ani. Ya Mas Ani, saya baca kemarin di media ya kan, bahwa Pak Jokowi sempat ngambek lah ya bahasanya, sempat meradang ketika ditunjukkan WA TNI itu ya, dan anggota Polri juga mungkin ya. Banyak sekali keluarga-keluarga yang mereka yang tidak mendukung gitu kebijakan Pak Jokowi, termasuk salah satunya adalah kebijakan kebijakan pendirian ibu kota Nusantara kan, yang di Kalimantan. Ya memang kontroversi sih Mas Ani ya, kita lihat dari sejak Pak Jokowi menggagas ide itu, kemudian banyak yang menentang, kemudian muncul juga nama Nusantara kan. Kalau saya sih Bang, semestinya memang Presiden nggak perlu lah mengomentari hal yang remeh-temeh seperti itu gitu. Oh gitu ya? Ya kalau pandangan saya gitu. Iya. Artinya kan ini sebetulnya bisa diselesaikan di tataran internal TNI sendiri dengan beliau. Bisa saja memanggil Jenderal TNI untuk bagaimana menertibkan WA. Tapi gimana cara mau menertibkan WA ya? Masa grupnya mau dibubarin gitu? TNI maupun keluarganya yang tidak pro terhadap kebijakan IKN ini, tanpa Pak Presiden perlu menyampaikan ini secara langsung kepada publik gitu. Iya, di media diekspos ya. Artinya kan kalau saya ngelihat ini kan persoalan yang remeh-temeh begitu. Tapi jangan dong Mas Ani, ini aparat Mas Ani harus taat pemerintah dong, kan mereka rujukan kita juga kan. Meski begitu, tapi kan ada Jenderal TNI yang menjadi bawahan daripada Presiden. Kan Presiden kan bisa saja memanggil Jenderal TNI. Gitu ya. Tidak harus Presiden yang komentar gitu ya. Presiden yang turun tangan gitu. Tapi mungkin Pak Jokowi ngelihat kegagalan TNI atau Polri kali ya, menertibkan keluarganya kali ya. Makanya beliau sampai kemudian mengeluarkan instruksi itu harus ditertibkan begitu. Meski memang selain mungkin selain faktor itu, kita juga nggak tahu lah apa mungkin yang menjadi pertimbangan Pak Presiden sehingga harus beliau sendiri yang turun tangan gitu dan menyampaikan kepada publik terkait persoalan ini gitu. Dalam pandangan pribadi saya sih sebetulnya ini kan bisa diselesaikan di internal TNI gitu. Iya, harusnya ya. Tapi menurut Mas Ani, wajar nggak sih keluarga-keluarga aparat lah gitu ya, aparat pemerintah, artinya kan mereka harusnya kan loyal sama pemerintah sih, kan. Karena mereka adalah abdi negara, tentara gitu. Ya semestinya mereka apapun kebijakan pemerintah harus ngikut. Selama itu memang sesuai aturan, ya harus didukung penuh. Tapi nggak bisa juga kita ngontrol istri kita, anak kita untuk komentar kan. Siapa tahu ada yang nggak suka Pak Jokowi juga kan, nggak setuju kebijakan beliau. Artinya hal yang lumrah aja sih saya lihat kan. Artinya itu artinya dalam konteks berdemokrasi wajar lah. Tidak mungkin semua sepakat. Betul kan. Juga sih memang. Artinya memang kan dari sekian juta mungkin anggota maupun keluarga prajurit kan tidak secara otomatis semua akan mengatakan setuju kan. Pasti ada aja yang tidak setuju gitu kan. Karena bagaimanapun kan masing-masing orang punya pandangan dan pendapat tersendiri gitu. Iya, dan saya sendiri Mas Ani, ya jujur aja saya pribadi ya sangat mendukung lah pemindahan ibu kota itu. Karena Jakarta udah sumpek banget. Asli Jakarta itu. Artinya dengan kemacetan yang luar biasa, kepadatan penduduk, dan semua di sana kan. Nah kalau kita lihat Mas Ani, sebenarnya memindahkan ibu kota itu hal yang biasa. Misalkan dulu Australia sekarang kan ibu kotanya di Canberra. Itu kota kecil dan agak sepi gitu. Dan rata-rata juga memang kalau saya sih saya juga sebetulnya juga sepakat juga lah, artinya ada pemindahan ibu kota. Karena bagaimanapun kalau saya lihat dengan berpindahnya ibu kota ke Kalimantan ini kan akan ada juga distribusi pembangunan itu kan. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kalau kita mengacu negara-negara tetangga
itu kan sebagian besar sekarang kan ibu kotanya sudah hampir di luar yang selama ini kita ketahui. Misalnya kayak Malaysia sekarang kan bukan lagi di Kuala Lumpur kan, tapi sudah di Putrajaya. Iya. Nah, Putrajaya. Terus begitupun juga negara-negara lainnya gitu, karena memang kondisi Kayak di ya, Amerika lah ya. ya, Sekarang kan di Washington kan. Dulu kan di New York kan. Iya, dulu di New York. Sekarang di Dan Washington. sekarang New York Ya. malah dijadikan sebagai kota industri Kota kan. bisnis gitu. Kota bisnis. Makanya Nah, bisa kalau saja iya, sebenarnya iya, Jakarta ini iya, anggaplah menjadi kota bisnis, kota bisnis kan. dan kota pemerintahan atau ibu kota negara itu ada di Ada di Kalimantan. Karena memang seperti- Kalimantan sepi iya, Mas iya, Ani. seperti Malaysia kan kota bisnisnya itu kan ada di Kuala Lumpur, sedangkan kota pemerintahannya kan ada di Putrajaya gitu. Iya. Karena iya. kan begini Mas Ani, kan ibu kota ini banyak orang luar yang tinggal Iya, di iya. sana ya, butuh kenyamanan, Itu kenyamanan. butuh pengaturan yang luar biasa lah. Nah, di Iya. masyarakat kita kan Mm-mm. Indonesia ini kan kita bilang maju juga, iya, Iya. negara berkembang juga, iya, negara terbelakang juga, iya, karena masih banyak kemiskinan. Iya. Coba kalau kita lihat negara-negara maju, ya tidak boleh ada rumah reot-reot yang Iya. tidak standar kan, Rumah kumuh lah, rumah yang tidak kumuh sehat. begitu. Tapi kan pemerintah kita nggak bisa melakukan apa-apa kan di sini. Iya. Orang buat rumah semaunya juga Iya, tidak ada. Tapi ya itulah, pemerintah juga tidak bisa membantu kan. Iya. Kalau di Australia itu yang saya tahu ya orang buat rumah dapat subsidi dari pemerintah kan. Ya oke lah, sekarang kita ada rumah subsidi ya. Iya. Lumayan lah ya untuk membantu ekonomi warga kan. Iya. Teman-teman kita yang katakanlah ekonominya menengah ke bawah, ya lumayan terbantukan begitu loh. Iya. Bahkan beberapa negara kalau saya lihat orang menikah, orang punya anak itu kan dapat tunjangan juga kan. Kita Iya. di sini nggak ada. Misalnya kalau saya lihat misalnya kayak Ya. di Mas Australia, Ani ya. perusahaannya yang harus ini. Kenapa? Mas Ani kan kerja di di Radar Lombok kan. Perusahaannya yang harus bayar pensiunnya. Tidak, maksud saya minimal ada bantuan dari negara lah gitu kan, seperti negara-negara yang lain. Kalau saya lihat misalnya kayak kalau saya lihat video kemarin yang sempat viral videonya Putin gitu kan, ketika dia menanya seorang pemuda gitu, apakah Anda sudah menikah? Oh belum. Nah, Putin jawab, segera menikah ya. Kalau Anda menikah dan punya anak, Anda akan mendapat tunjangan dari negara. Dan terakhir dia bilang, cewek-cewek Rusia ini cantik-cantik. Keren juga ya. Putin ini Iya. kontroversi juga ya. Iya. Semua negara dilawan loh Putin ini, waduh, luar biasa. Nanti kapan-kapan lah kita bahas Mas Ani Iya. tentang Putin ini. Tapi ada satu ini Mas Ani, kasus kemarin itu ada lagi yang menarik. Iya. Serangkaian itu bahwa Pak Jokowi ya menginstruksikan untuk tidak lagi mengundang penceramah-penceramah penceramah radikal radikal, gitu loh, iya, di iya, keluarga TNI Iya. ya ataupun di kepolisian. Iya. Ini gimana menurut Mas Ani? Apakah Iya. ada hubungannya enggak kelompok radikal yang menyusupi, Iya. yang Iya. mendoktrin lah gitu ya? Dalam artian, oh ya kamu nih Jokowi itu gagal, Iya. Jokowi itu begini Iya. mungkin ya. Iya. Nah, Iya. kemudian mereka lah yang kemudian berkomentar di WA itu, Pak Jokowi bilang perlu ditertibkan ini gitu. Kalau Menurut Mas saya Yani gimana? iya. Ada hubungannya Iya. nggak sih? Iya. Kalau saya sih sangat sepakat lah dengan instruksi presiden itu ketika Oh gitu. beliau menyampaikan bahwa keluarga TNI ataupun aparat negara tidak boleh lagi mengundang penceramah-penceramah yang kerap kali menyampaikan provokasi, terus menyampaikan dakwah-dakwah yang sifatnya menjurus kepada kepada ya provokasi lah gitu. Nah, kalau saya sih sangat sepakat gitu. Artinya memang kan bangsa ini butuh kesejukan. Kita butuh kesejukan, kita butuh kedamaian. Iya ya, sehingga- ngapain juga iya. ngundang penceramah radikal Iya. gitu loh. Tapi kan masanya jadi pertanyaan orang. Sekarang ini kan karena di Indonesia ini tidak ada aturan siapa Iya. yang seharusnya menjadi kiai begitu. Iya. Ini kan semua orang bisa jadi Semua kiai bisa- di sini ya, kan. Semua orang bisa jadi kiai. Baru tahu baca kitab sedikit ya hafal hadis jadi kiai Iya, gitu iya. loh. Ini berbahaya sekali Indonesia Iya, nih iya, saya lihat. iya. Beda dengan Turki, orang sudah punya sertifikasi. Iya. Ya. Anda jadi kiai itu misalkan Anda harus hafiz Al-Qur'an. Iya. Ya, minimal S1 misalkan ya. Atau minimal hafal apa gitu.
Ya, Di Indonesia kan tidak ada kan, Ya. sehingga ya memang banyak penyusup apa ya, saya lihat ya pendakwah yang tidak paham agama tetapi Ya. menggosok-gosok agama Ya. gitu kan, Cenderung menyampaikan hal-hal sifatnya kebencian gitu. kebencian. Kan. Kalau saya ngelihatnya ini kan tidak baik gitu kan. Ini kan bisa menimbulkan kecemasan dan rasa ketidaknyamanan di masyarakat gitu. Iya, cuman Iya. Mas Ani kan kemarin banyak orang protes sama Pak Dudung kan. Iya. Jadi Pak Kostrat, beliau Kostrat sekarang ya, Kostrat ya, Panglima Heeh. Strategi Angkatan Darat kan, Iya. Pangkostrat, ya, Jenderal Dudung, ini luar biasa beliau ini Mas Ani. Iya. Jenderal yang berani turun lapangan Mas Ani, Iya. melawan FPI, aduh heboh beliau waktu itu kan, diturunin beliau Habib Rizik, bayangkan di Jakarta tuh Habib Rizik seperti ya di bawahnya Nabi lah kan. Iya. Tetapi Jenderal Dudung ini ngotot juga. Artinya saking takdimnya murid-murid Habib Rizik kan, teman-teman kita FPI begitu. Iya. Tapi Jenderal Dudung ini berani juga ngelawan pada waktu itu. Kita tahu beliau menertibkan baliho-baliho itu kan. Iya. Beliau bilang turunin gitu. Iya. Nah, justru beliau banyak yang dikritik sekarang sama teman-teman ini kan. Yang mana sih kelompok yang dianggap pendakwah radikal gitu. Dan ini yang kemudian menjadi problem Mas Ani. Ya termasuk kan Pak Dudung mengatakan kemarin kan yang sempat heboh itu sampai melibatkan Habib Bahar itu Iya. bahwa Tuhan bukan orang Arab. Tuhan bukan orang Arab. Iya. Setuju nggak Mas Ani? Tuhan bukan orang Arab. Ya kalau saya sih sebetulnya pernyataan-pernyataan sifatnya kontroversial itu nggak perlu dilontarkan. Gitu. Tapi benar aja kan. Iya. Masa Tuhan orang Arab sih? Berarti kita menyamakan makhluk dengan Makanya. Tuhan. ini kan, Kalau ya makanya kalau sebetulnya saya loh, lihatnya kan yang juga- memprotes Ya, itu ya, berarti dia syirik. ya. Iya nggak? Kalau dia misalkan memprotes Jenderal Dudung yang mengatakan Tuhan bukan orang Arab, udah benar itu. Kalau kita samakan Tuhan dengan orang Arab, bahaya kok Tuhan. Iya nggak? Kan Tuhan itu laisa kamitslihi syai'un kan? Ya. Bahwa laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul alim kan? Tidak ada makhluk yang serupa. Yang serupa. Kalau Ya. kita bilang Tuhan kita orang Arab berbahaya juga. Makanya saya bilang kan kalau saya sih pernyataan-pernyataan yang sifatnya kontroversial dan menimbulkan polemik seperti itu lebih baik tidak usah disampaikan ke publik. Iya. Ya, karena ini kan pasti akan memunculkan Menunjukkan polemik yang tidak polemik akan ya. habis-habis gitu. Makanya seperti abang bilang tadi itu kan sudah jelas bahwa Tuhan itu tidak sama dan tidak serupa dengan makhluknya. Iya dan Ya. tidak bisa kita mengikat Iya. Tuhan dalam satu kota kan. Kan Arab itu hanya satu suku. Lalu bagaimana dengan Tuhan di tempat lain? Masa kita bilang misalkan Tuhan Toraja gitu, Tuhan Sasak ya. Ya. Penyebutannya mungkin kan. Kayak kita kan kalau di Lombok itu nenek kaji kan. Ya. Kalau orang Jawa kan Gusti kan. Ya. Gusti Sang Hyang Widiwasa Kalau di misalkan. Bali ya gitu. Ya, jadi ya memang benar sudah itu bahwa memang Tuhan bukan dari komunitas tertentu kan. Nah kebetulan memang kata Allah itu dari bahasa Arab gitu loh. Ya. Menarik juga ya diskusi kita ya. Udah melebar kemana-mana. Tapi yang saya catatkan memang sekarang ini kan banyak memprotes Jenderal Dudung gitu. Kalau saya sih melihat beliau masih sincere lah ya. Beliau tidak neko-neko juga Jenderal Dudung. Dan saya salut keberanian beliau begitu loh. Ya cuman memang benar kata Mas Sani, harus hati-hati sekarang. Ya. Sangat berbahaya kalau misalkan kita memunculkan yang kontroversi kan. Kayak kemarin suara azan tiba-tiba dicontohkan dengan gonggongan suara anjing kan. Itu artinya kan pas gitu. walaupun maksudnya Pak Kemenak tidak seperti itu, tetapi Iya. ya tetap aja kalau itu disebutkan Iya, kan. Ya enggak? Hah? Artinya kalau saya sih sebagai seorang pejabat publik itu harus lebih hati-hati dalam menyampaikan komunikasi kepada publik, karena bagaimanapun sebagai seorang pejabat publik apa yang mereka sampaikan itu pasti akan menjadi konsumsi masyarakat masyarakat secara luas dan pasti akan menimbulkan kontroversi atau menimbulkan banyak persepsi dari masyarakat gitu. Dan ingat Mas Yani kan
Sekarang kan zamannya saling lapor kan. Ya, saling lapor. Ini sudah ada yang laporin Pak Kemenang. Kemarin demo PA 212. Makanya kalau saya lihat ini kan demo Pak Menteri Agama ini kan kayaknya masih akan terus bergulir sampai mungkin tuntutan para pendemo supaya Menteri Agama ini dicopot oleh Presiden. Ini kan memang ya artinya memang seperti yang saya bilang tadi, sebagai seorang pejabat publik sekarang tidak bisa harus kita hati-hati berbicara ya. semau-maunya untuk berbicara gitu. Iya, karena thank you guys sudah ngikuti kita. Dan jangan lupa ya, subscribe, like, dan komen Ahmad Yani Official dan Pulham Media, saya Pulhamdi. Terlalu semangat Ya, agar kami bisa terus berkarya dan menyampaikan informasi-informasi yang terupdate dan terup to date kepada teman-teman sahabat semua gitu dimanapun berada. Oke, guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.